Nggak ada tuh. Mengapa gereja melaksanakan perjamuan kudus? Nah, kita nggak usah baca ayatnya. Yang pertama, karena memang Tuhan Yesus yang memerintahkannya. Sehingga muncul kata misa. Ini dipakai oleh gereja Katolik ya, kata misa. Lalu yang kedua, sebagai kelanjutan dari tradisi jemaat perdana. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ayat 46 sampai 47 memecahkan roti. Ya. Demikian juga di Kisah Para Rasul 20, ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 11, ayat 7 dan 11. Itu mungkin kita baca karena ini jarang kita baca. Coba deh. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan 11. Saya nak. Saya baca ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara itu karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Lalu ayat 11, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Jadi kebiasaan memecahkan roti itu adalah perjamuan kudus yang sudah dibiasakan oleh jemaat perdana. Ya. Jadi gereja melaksanakan perjamuan kudus bukan baru muncul saat ini, melainkan karena Tuhan Yesus yang perintahkan dan merupakan kelanjutan dari tradisi jemaat perdana. Sekarang, apa itu roti? Roti adalah lambang tubuh Kristus yang diserahkan untuk menebus dosa. Sedangkan anggur ada dua. Pertama, darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan yang kedua, ucapan syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, karena itu kan kalau anggur dituang gitu, anggur dalam cawan ini yang olehnya kita mengucap syukur. Ini adalah lambang darah Kristus. Jadi anggur itu simbol ucapan syukur dalam tradisi orang Yahudi. Misalnya pesta kawin pasti ada anggur ya, sebagai ucapan syukur, sukacita, ya, kegembiraan. Nah itu juga kemudian dipakai ketika melaksanakan perjamuan kudus. Jadi anggur itu tidak hanya sebagai lambang darah, tapi juga ucapan syukur. Oke. Nah sekarang kita belajar makna perjamuan kudus. Ada 3. Kalau bicara mengenai perjamuan kudus, yang pertama itu masa lalu. Perjamuan kudus adalah peringatan syukur. Kalau kata peringatan berarti ingat. Ingat berarti bicara tentang masa lalu. Peringatan syukur. Mengingat merayakan dengan syukur atas penderitaan dan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Mari kita buka Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Bisa seorang baca? Silakan. Lalu Ya, silakan Tante. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, katanya begitu. Itu juga kita bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 24 dan 10 ayat 16. Sehingga muncul kata ekaristi, eukaristia atau ucapan syukur. Ya. Jadi kalau orang Katolik kan juga selain misa itu ekaristi. Participatio in memoria passionis Christi. Jadi berpartisipasi di dalam memori akan penderitaan Kristus. Jadi pokoknya ingat, oh kalau bicara perjamuan kudus berarti bicara mengingat akan masa lalu penderitaan Kristus, kematian Kristus untuk menebus dosa. Jadi ketika ikut perjamuan kudus, kita ingat bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Yang kedua, sekarang masa kini. Perjamuan kudus itu adalah tanda persekutuan dengan Tuhan Yesus dan dengan sesama orang percaya. Nah, ini perlu kita baca. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Siapa baca? Ya. Siapa yang mau baca? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 17, Ibu. Lanjut. Oh ya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Iya. Jadi ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang dipersatukan atau disekutukan dengan apa? Dengan Kristus sendiri, dengan tubuhnya dan dengan darahnya. Dan juga dengan sesama orang percaya. Dengan sesama orang percaya. Ya. Pak Ari, itu tanpa atau tanda ya? Oh, tanda, maaf. Tanda, mohon maaf. Tanda. Nanti saya rubah. Oh iya, Pak Chris. Tanda persekutuan dengan Tuhan Yesus dan dengan sesama orang percaya. Nah, ini juga kita baca, ayo. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 56. 56, Bu. Yang 56. Oh, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya. Ya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Apakah berarti orang Kristen makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus? Maksudnya itu merujuk pada perjamuan kudus ya. Bahwa ketika kita makan daging, makan roti dan minum anggur, perjamuan kudus berarti Kristus itu tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ya. Ada lagi ya di situ. Jadi artinya kita dipersatukan dengan Kristus. Kita disekutukan dengan Kristus. Ya. Jadi perjamuan kudus masa kini adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan Yesus dan dengan sesama orang percaya. Ya, paham ya? Jadi
Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu, nah makanya perjamuan kudus itu sering disebut juga komuni. Pernah dengar ya? Orang Katolik ini sering menggunakan. Oh ya, Komunio. Komunio. Yang Katolik itu. Ya, karena itu ketika orang sama-sama ikut perjamuan kudus, berarti dia sedang bersekutu dengan Kristus dan dia sedang bersekutu dengan sesama. Oke. Nanti kalau ini ada banyak, jadi saya mempercepat saja ya supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa saya jelaskan. Yang kedua, bicara soal masa kini, perjamuan kudus itu sarana merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang hidup, yang menguatkan iman, kasih, dan pengharapan. Nah, kisah ini pasti pernah kita dengar, tapi mungkin kadang-kadang kita merenungkannya dari sudut yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat dari sudut perjamuan kudus. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Ayat. Ayat 31, 35. 1 dan 35. Ya. Waktu itu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Iya. Jadi ini perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid yang berjalan menuju Emmaus ya. Ya. Di tengah jalan Yesus ngobrol banyak tentang firman Tuhan kepada mereka. Lalu mereka tuh bilang, mampirlah ke rumahku. Yesus mau. Padahal mereka sudah merasa ini kayaknya orang ini beda gitu ya. Nah, ketika Yesus kemudian memecah-mecahkan roti, kan begitu ya, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya, barulah kemudian mereka mengenal Yesus yang hidup itu, Yesus yang bangkit itu. Nah, jadi perjamuan kudus itu menjadi sebuah sarana kehadiran Kristus yang hidup. Oh, ternyata Kristus itu betul-betul bangkit gitu. Dan setelah mereka mengenal Kristus yang bangkit itu, mereka kemudian kembali ke Yerusalem, kan gitu ceritanya ya, penuh dengan semangat. Jadi berarti perjamuan kudus itu juga menguatkan imannya, menguatkan kasih dan pengharapannya. Dan itu kisah yang sama di Yohanes 21 ayat 10 sampai 12. Yohanes 21 ayat 10 sampai 12. Yesus menampakkan diri ini kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus kerjakan di pinggir Danau Galilea? Ayat 10 sampai 12. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Pertanyaannya gini kan, kenapa Yesus menampakkan diri, tapi kemudian dia juga memecah-mecahkan roti atau ngajak makan gitu. Saya rasa bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia betul-betul Yesus yang bangkit, bukan hantu ya. Tetapi juga ini, ketika dia memecahkan roti itu mengingatkan kembali murid-murid
akan apa yang Tuhan Yesus pada waktu dia masih hidup sebelum mati ya, mempraktekannya. Dan ingatan terhadap itu juga membuat murid-murid sadar, oh ini benar bahwa ini adalah Yesus. Tapi kali ini Yesus yang bangkit yang melakukannya, ya, bukan Yesus yang sebelum kematian. Nah, jadi ini makna yang kedua. Jadi kalau bicara perjamuan kudus berarti adalah sarana merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang hidup, yang menguatkan iman, kasih, dan pengharapan. Ya. Jadi perjumpaan Yesus yang bangkit dengan murid-murid itu menguatkan mereka. Nah, yang ketiga, tadi masa lalu peringatan syukur, ada masa kini, tanda persekutuan, dan juga merasakan kehadiran Kristus. Sekarang masa depan. Jadi perjamuan kudus juga merupakan tanda pengharapan akan kedatangan Yesus. Ya, maksudnya Yesus yang akan datang kembali ya. Yesus yang akan datang kembali. Nah, itu kita bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29, Markus 14 ayat 25, Lukas 22 ayat 18, Wahyu 19 ayat 7. Tadi juga Yohanes pasal 6 juga tadi yang dibaca. Juga kan bicara soal akhir zaman. Nah, kita baca satu aja deh. 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Bisa orang baca? Kamu makan. Sebab setiap Siapa yang mau baca silakan. Korintus 11 ayat 26 ya Pak. Iya. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya, datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan, sambil memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Iya, sampai Ia datang. Jadi ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Kristus. Sampai Ia datang. Jadi kita mengharapkan akan kedatangannya. Itu perjamuan kudus. Dan pada waktu Dia datang, Dia akan mengajak kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus yang besar gitu ya. Namanya perjamuan anak domba dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Perjamuan kudus di mana kita disambut sebagai mempelai wanita atau mempelai perempuan ketemu dengan mempelai laki-laki. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan perjamuan kudus itu kita sedang juga punya harapan kita juga akan menikmati hal yang sama nanti di surga gitu. Dan ketika nanti Dia datang kembali untuk kedua kalinya, perjamuan kudus bersama dengan Dia akan kita terima juga. Nah, jadi kalau di surga, di dalam kerajaan 1000 tahun, saya percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan menikmati juga perjamuan kudus bersama dengan Dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, saya jelaskan ini ada tradisi singkat saja, tradisi perjamuan kudus. Yang pertama, kalau bicara perjamuan kudus itu dimulai dari kapan? Itu dimulai dari perjamuan malam yang dilakukan Tuhan Yesus dengan 12 muridnya sebagai perjamuan perpisahan sebelum Yesus disalib. Ya. Itu kita bisa baca di Matius 26 ayat 26 sampai 29. Jadi kan kita ingat ya cerita ya, kita nggak perlu baca ayatnya, jadi gini. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan malam. Perjamuan malam itu sebetulnya adalah perjamuan Paskah dalam rangka merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu apa? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir.
Nah, ketika mereka makan, nah kalau perjamuan Paskah itu mereka makan bersama, ada makan bersama. Makannya itu biasanya makan roti yang tak beragi, ya. Juga ditambah dengan sayur pahit biasanya. Mereka bersama-sama makan. Nah, setelah selesai makan, merayakan Paskah Yahudi, ya, kemudian mereka membuat perjamuan malam. Ya. Ini awal muasalnya ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam. Sehingga dapat dikatakan begini, pada awalnya perjamuan kudus itu dilaksanakan bersamaan dengan perjamuan kasih atau makan bersama. Jadi tidak ada pemisahan antara makan, betul-betul makan ya, dengan perjamuan kudus. Jadi biasanya mereka itu berdoa dulu untuk roti, lalu mereka makan bersama. Setelah selesai, mereka berdoa untuk anggur, lalu minum bersama. Nah, makan yang dimaksud ini makan betul-betul makan, bukan hanya makan roti, tapi memang makan seperti orang makan biasa. Gitu. Tapi kemudian hari yang kedua, perjamuan kudus itu dipisahkan dari perjamuan kasih atau perjamuan agape. Karena ada beberapa buku yang saya baca, alasannya yang pertama, karena alasan praktis, karena jumlah jemaat yang makin banyak. Yang kedua, karena alasan sosial eklesial, yaitu mencegah perpecahan jemaat. Kita bisa baca di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Itu nasihat Rasul Paulus. Kenapa? Karena ada orang-orang kaya yang seakan-akan dia mengabaikan saudaranya yang miskin. Mereka makan lebih dulu dengan apa yang mereka bawa, lalu kemudian saudaranya yang miskin baru datang nggak dapat apa-apa. Ya, itu kita bisa baca di situ ya, kisah bagaimana Paulus menasehati jemaat di Korintus. Makanya kemudian hari perjamuan kudus itu dipisahkan dari perjamuan kasih. Tidak ada yang namanya makan-makannya gitu. Perjamuan agape. Kalau kita di GPIB nanti makan-makannya hari Rabu. Iya. Dulu Easton ya itu and Easton. Easton. Tapi dulu awalnya digabung, kemudian dipisahkan. Sehingga sampai sekarang maka kalau kita namanya perjamuan kudus hanya ada roti dan anggur. Roti adalah tubuh Kristus, sedangkan anggur adalah darah Kristus. Karena perjamuan kasihnya nggak ada. Ya. Oke. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kalau di GPIB orang harus CD sebelum menerima perjamuan kudus? Ya kan? Pertama, karena orang yang menerima perjamuan kudus harus dapat menguji diri. Itu di 1 Korintus 11 ayat 28. Jadi sebelum kita menerima roti dan anggur, kita harus menguji diri kita. Yeah. Apakah memang kita sudah sungguh-sungguh yakin pada Kristus? Baru kemudian roti dan anggur perjamuan yang kita makan dan minum itu akan berarti dalam hidup kita. Anak-anak itu masih pada tahap meniru, belum dapat mengerti. Yang kedua, 28 ya, 1 Korintus 11 ayat 28. Yeah. Yang kedua di 1 Korintus 11 ayat 29, karena orang yang menerima perjamuan kudus harus memiliki pemahaman yang benar akan tubuh Kristus yang disimbolkan oleh roti dan anggur. Ya, ada pemahaman yang benar. Kalau enggak, Paulus bilang nanti malah membawa hukuman bagi kamu. Nah, ini baiknya kita baca 1 Korintus 11 ayat 28 dan 29 supaya
Kalau ada pertanyaan bisa Karena itu paham hendaklah kenapa setiap harus orang menguji diri sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dan cawan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia tidak dapat. Silakan Bu Sinta dibaca. Ayat berapa? 29. 29 ya. 28 dan 29. 28 Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya. Ngeri juga ya. Jadi sebelum orang sidi kan biasanya diajar katekisasi. Iya. Katekisasi itu untuk memberi pemahaman, mengerti orang arti akan roti dan anggur perjamuan kudus. Diharapkan idealnya orang yang sudah mengaku akan imannya di dalam peneguhan sidi, maka dia sudah paham dan bisa menguji dirinya. Sehingga ketika menyambut roti dan anggur, sungguh-sungguh roti dan anggur itu memberkati hidupnya. Ya. Jadi memang kita tidak boleh sembarangan mengikuti perjamuan kudus gitu. Makanya dipersiapkan baik-baik. Di dalam tradisi gereja harus sidi. Kalau dulu kan orang baptis dewasa karena itu baptisan perseorangan. Jadi harus dibaptis dulu. Namun baptisan dewasa. Nah, kalau anak-anak yang dibaptis ya, berarti dia harus ikut sidi dulu gitu. Antara baptis dan sidi itu berkaitan erat satu dengan yang lain. Karena sidi itu mengandung katekisasi, di dalamnya ada pengajaran. Bisa paham dan mengerti. Salah satunya akan tubuh darah Kristus. Oke. Nah, sekarang apa bedanya perjamuan kudus Katolik dan perjamuan kudus Protestan? Nah, ini Calvinis ya. Karena Protestan itu banyak. Ada yang beraliran Lutheran, ada yang beraliran Metodis. Tapi di Indonesia lebih banyak yang beraliran Calvinis. GPIB, GKI, GKJW, Reform. Nah, itu Calvinis. Dan kita karena Calvinis, saya mau bahas hanya Protestan saja atau Calvinis. Oke ya. Ini yang perjamuan, ada gambar perjamuan kudus di gereja Calvinis Belanda. Rame ya. Ada meja, pakai meja. Iya. Itu GPIB juga pakai meja ya dulu ya. Sampai sekarang Maranatha. Sekarang masih. Cuma rotinya dikasih satu-satu ya. Hanya Jumat Agung, Bu Sinta. Nah ya, enggak satu cangkir kan dikasih gelas kecil-kecil semua. Betul. Iya. Karena itu alasan kesehatan, higienis. Iya. Oke, Gereja Katolik. Gereja Katolik meyakini bahwa setelah didoakan oleh pastor, roti dan anggur berubah ya, berubah menjadi tubuh dan darah Kristus selamanya. Namanya itu transubstansiasi. Trans itu artinya berubah, substansi adalah hakikat. Jadi dia berubah secara hakikat tubuh dan darah. Anggur dan roti itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga kalau selesai perjamuan kudus, roti dan anggur itu tidak boleh sembarangan saja dimakan gitu, dimain-mainin, nggak boleh, harus disimpan. Dan kalau misalnya rusak, maka harus dikubur di tanah, sama seperti kita mengubur jenazah. Kalau jamuran itu ya, jamuran rotinya dikubur. Iya, begitu Katolik. Oh. Tapi bedanya memang kalau Katolik itu yang dibagikan ke jemaat itu hanya rotinya ya, sedangkan anggur itu yang minum para imam. Oh, keliru. Alasannya kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya gini, alasannya jangan sampai kalau dikasih ke jemaat itu tumpah-tumpah. Awalnya begitu. Kalau tumpah,
maka itu artinya darah Kristus tumpah. Wah, bahaya gitu. Karena mereka meyakini itu berubah. Betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Saya waktu itu pernah ngajar katekisasi untuk Katolik masuk Kristen, Protestan masuk GPIB. Wah, ini yang paling saya tekankan. Jangan kaget ya, nanti kalau sudah perjamuan kudus, lihat majelis pada minum anggur, makan roti. Nah, lalu di Katolik nggak boleh. Wah, itu, waduh, bagi mereka itu sakral sekali, apalagi teman kita dari Polres. betul Pak Pendeta. Aku ketemu Ini dia tidak minum darah, Nggak ada anggurnya. Ya, nggak ada anggurnya, cuma tubuh Kristus doang. ya, tubuh Kristus. Karena Sedangkan, darah itu kan menyucikan, kan darah itu menyucikan ya. ya, Anggurnya diminum pastornya. Bu. anggur itu diminum oleh Jadi suci pastornya. pastor itu ya. Ya. Sekarang kalau Protestan gimana? Nah, Protestan Calvinis itu meyakini bahwa setelah didoakan, roti dan anggur menjadi tanda yang mempersatukan Kristus dengan umatnya. Anda. Ya, Ya. Kristus itu tetap berada di surga, namun dalam rohnya dia hadir dalam persekutuan perjamuan. Jadi kalau Protestan itu atau Calvin lebih melihat perjamuan kudus itu dari sudut pandang pneumatologis. Jadi dalam iman, jemaat yang makan roti dan minum anggur menerima Kristus secara rohani. Jadi gini, jadi Protestan itu begini, ketika roti dan anggur didoakan, maka dia menjadi tanda. Tanda itu begini, tanda itu lebih dari sekedar sebetulnya lambang atau simbol dalam pengertian kita dalam bahasa Indonesia ya. Tanda itu kan sesuatu yang sebetulnya punya nilai, karena dia menandakan sesuatu di belakang atau yang ditandakan. Seperti materai gitu kan. Materai, surat pernyataan ada materainya. Ya materai itu menjadi penting punya kuasa karena mensahkan tulisannya kan gitu. Tulisan atau surat pernyataannya itu. Nah, jadi roti dan anggur itu menjadi tanda yang mempersatukan Kristus dengan umatnya. Bagaimana saya bisa tahu saya bersatu dengan Kristus? Ya tandanya dengan perjamuan kudus itu, di mana saya makan roti dan minum anggur. Artinya saya makan tubuh dan minum darah Kristus. Tapi bukan kanibal sekali lagi ya. Dilihatnya begini. Kita makan dan minum itu secara rohani. Enggak. Kalau tadi Katolik kan betul-betul makan tubuh dan minum anggur. Kita rujukannya tadi Yohanes pasal 6 juga menjadi rujukannya juga. Di sana kan aku adalah roti hidup ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia akan memperoleh hidup yang kekal. Apa maksudnya itu? Ya maksudnya dia percaya pada Kristus, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal gitu ya. Jadi makan roti dan minum anggur itu bagi kita orang Protestan itu berarti kita makan roti dan minum anggur secara rohani gitu ya. Secara iman, spiritual gitu ya. Bukan kita makan daging dan darah Kristus dalam pengertian yang sesungguhnya gitu. Nah, saya coba untuk menjelaskan secara sederhana ya supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Jadi bukan secara substansi, tapi lebih bersifat rohani gitu ya. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, karena itu kalau menurut Yohanes Calvin, ya, sangat menekankan namanya sursum corda. Kalau Bapak Ibu perhatikan waktu perjamuan kudus pasti ada yang namanya pengarahan hati. Nah, di tata ibadah itu ada namanya pengarahan hati. Sana dibilang gini, jangan hati dan pikiran dan hatimu melekat pada roti dan kelihatan ini. Tapi pikiran dan hatimu terarah ke surga.
di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi angkatlah hatimu, ke ataslah hatimu. Undangan untuk mengarahkan hati kepada Kristus di surga, supaya dalam roti dan anggur perjamuan diterima roti dan anggur yang sesungguhnya. Nah, roti dan anggur sesungguhnya ya tubuh dan darah Kristus itu. Jadi kita menerimanya dengan iman, terimanya secara rohani. Kalau hati kita terarah pada Kristus. Ya. Jadi tekankan, kalau orang Katolik, waduh, nggak pakai begitu. Pokoknya sudah didoakan sama pastor, kamu beriman atau enggak, ya terima, berarti kamu makan tubuh Kristus, gitu. Jadi bukan pada hati orang yang percaya akan roti itu, tapi pada roti itu yang memang betul berubah sehingga orang makan. Paham ya, Bapak Ibu ya? Tapi kalau orang Protestan harus hatinya yang terarah pada Kristus. Baru roti dan anggur itu bermakna. Ya. Bermakna atau menjadi tanda akan roti dan anggur yang sesungguhnya. Begitu ya. Nah. Oke, saya jelasin ini dulu. Jadi itu yang penting di dalam perjamuan kudus Protestan. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau perjamuan kudus secara virtual bagaimana Pak Pendeta? Nah, ini dalam situasi kahar atau seperti pandemi saat ini. Kok kita ada perjamuan kudus live streaming gitu ya. Jadi kita di rumah masing-masing ikut perjamuan kudus, kita siapkan roti dan anggur. Makan, lalu minum. Apa dasarnya? Kalau orang Katolik, orang Katolik saya beritahu ya, orang Katolik ini yang saya baca atau juga saya nonton di YouTube, ketika pandemi begini, mereka buat namanya drive-thru. Drive-thru itu jadi seperti kayak, karena kan nggak boleh beribadah, kumpul di gereja. Jadi bagaimana mereka menyambut misa atau ekaristi atau menyambut roti dan anggur itu. Jadi orang datang ke gereja, ngambil roti, pergi. Datang ke gereja, roti pergi, kayak drive-thru gitu. Jadi seperti kita misalnya beli KFC gitu kan, cuma mobil berhenti, lalu kita beli, lalu pergi lagi. Nah kayak gitu. Mereka buat seperti itu. Nah karena memang mereka memahami bahwa roti dan anggur itu sungguh-sungguh akan menjadi tubuh dan darah Kristus setelah didoakan oleh pastor. Jadi yang didoakan pastor itulah yang mereka bisa makan. Kalau itu orang Katolik. Kalau kita enggak, kita bisa menyiapkan sendiri di rumah. Dasarnya apa? Pertama Yohanes 4 ayat 24 katakan, Roh Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Dan ketika kita menyembah bukan berdasarkan tempat, ini yang paling utama. Tetapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam roh, maka roh itu ada di mana sih? Apakah roh itu dibatasi hanya di dalam gereja saja? Tidak. Saya percaya bahwa setiap orang percaya adalah bait Roh Kudus, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu beribadah di rumah mengarahkan hati kepada Kristus, maka di sanalah Allah itu ada. Jadi di mana-mana tempat kita bisa menyembah Dia, bukan berdasarkan tempat tertentu. Mungkin ada orang yang bertanya gini, kalau begitu tidak perlulah gereja. Ya, gereja itu kan dipakai untuk kita bersama-sama bersekutu. Tadi saya katakan ini pada saat pandemi atau situasi kahar, ya kan? Dalam situasi kahar bukan berarti kemudian kita memaksakan diri harus berkumpul, ya. Kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Kenapa?
Karena kita yakini ketika kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga hadir di sana karena Dia adalah roh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Ya. Itu yang dulu pemahaman yang pertama. Yang kedua begini. Ada pemahaman tadi karena kita ini kan gereja Calvinis atau gereja Protestan yang beraliran Calvin ya, Calvinis. Itu ada pemahaman namanya visible church dengan invisible church. Apa itu visible church? Visible church adalah gereja yang kelihatan. Gereja yang kelihatan itu adalah gereja dalam bentuk lembaga. GPIB, nah itu gereja. Itu gereja yang kelihatan. Tapi selain itu, kita juga meyakini akan yang namanya invisible church, artinya gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan artinya persekutuan orang percaya ya adalah persekutuan tubuh mistik Kristus yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi walaupun misalnya kita ini berbeda organisasi lembaga, tapi kita ini tetap disebut sebagai gereja. Walaupun saya orang GPIB, ada orang GKI, ada orang Katolik, kita sama. Kita meyakini bahwa kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi tidak dibatasi oleh organisasi atau lembaga. Atau juga oleh tempat. Bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Artinya apa? Artinya persekutuan orang percaya itu bukan hanya ada di dunia ini, tetapi juga orang-orang yang sudah terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Tuhan. Di sana, di tempat sana, juga ada persekutuan orang percaya. Berarti kita katakan di sana juga itu ada gereja. Paham ya? Dengan konsep pemahaman seperti ini, maka kita meyakini bahwa ketika kita melaksanakan perjamuan kudus di masa kahar ini, di masa pandemi di rumah masing-masing, kita melihatnya dari sudut pandang gereja yang tidak kelihatan. Walaupun kita tidak kumpul di satu tempat, tapi kita tetap merupakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang tidak dibatasi oleh tempat. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah menyebut sih di depan, ada pemahaman tentang mandu casio spiritualis. Nah, apa itu? Orang percaya makan roti dan minum anggur secara rohani dan mengalami kesatuan mistik dalam tubuh dan darah Kristus. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi tadi saya katakan gitu. Kalau kita mau makan roti dan minum anggur, hati kita itu harus terarah pada Kristus yang di surga. Sehingga kita itu secara rohani memang makan tubuh dan darah Kristus gitu. Bukan berarti tubuhnya itu berubah jadi roti itu berubah jadi tubuh atau anggur itu berubah jadi darah, tidak, tapi secara rohani. Ini penting, ini pemahaman kita. Sehingga makanya kalau kita Protestan, tadi kan saya katakan kalau Katolik kalau sudah didoakan betul-betul jadi tubuh dan darah Kristus nggak boleh dimain-mainin. Kalau kita setelah selesai ibadah atau di luar peribadatan, maka roti dan anggur itu menjadi roti dan anggur biasa lagi gitu. Karena hanya bermakna di dalam persekutuan orang percaya atau di dalam ketika orang percaya itu bersama-sama mengarahkan hatinya kepada Kristus gitu. Jadi dia bermaknanya di sana. Hanya setelah perjamuan bisa makan aja roti itu, minum anggur itu nggak masalah. Ya. Nah, setelah dia makan roti dan minum anggur, dia mengalami kesatuan mistik. Ini kata mistik itu maksudnya kesatuan yang nggak bisa dilihat secara lahiriah ya. Tadi kan tadi kita udah baca ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia di dalam aku dan aku di dalam dia, katanya begitu ya. Yesus katakan gitu.
Ia di dalam aku, maksudnya kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Itu kan maksudnya ada kesatuan. Jadi apakah berarti Yesusnya masuk di dalam perut kita? Kan enggak. Jadi maksudnya adalah lewat Roh Kudusnya itu tinggal di dalam diri kita, gitu loh. Dan Roh Kudus itulah yang berkuasa penuh atas kita, itu maksudnya. Karena Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, Rohnya Kristus. Ya. Oke. Jadi kalau ada perjamuan kudus di rumah-rumah, itu merupakan satu kesatuan dengan perjamuan kudus di gereja. Karena merupakan kita ini satu tubuh Kristus. Dulu memang tidak ada live streaming, tapi dulu kan namanya perjamuan kudus keliling. Orang sering tanya gini, kok bisa sih perjamuan kudus keliling? Gitu. Dari rumah ke rumah, perjamuan kudus harusnya di gereja. Nah, perjamuan kudus keliling di rumah-rumah itu juga merupakan bagian dari perjamuan kudus yang di gereja. Kenapa? Karena orang yang menerima perjamuan kudus karena sakit di rumah itu juga bagian dari tubuh Kristus, bagian dari gereja. Nah, sekarang dalam konteks live streaming, walaupun Bapak dan Ibu perjamuan kudus di rumah, tapi Bapak dan Ibu kan meyakini kita satu di dalam tubuh Kristus, di dalam satu gereja. Ya, jadi perjamuan kudus itu merupakan satu kesatuan dengan perjamuan kudus di gereja yang melakukan di rumah. Nah, makanya penting ini bagi saya kalau alangkah baiknya kalau ikut perjamuan kudus itu betul-betul live streaming. Alangkah baiknya, saya katakan lagi. Maksudnya ketika itu diadakan di gereja, kita juga secara langsung mengikuti. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Yang penting kita melaksanakannya menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Salah kalau malah kebalikannya gini. Saya tidak setuju kalau misalnya nggak pernah dia menjadi bagian dari sebuah persekutuan gereja, ya. Lalu kemudian dia ikut perjamuan kudus di mana-mana. Malah justru menghilangkan makna akan tubuh Kristus itu. Karena perjamuan kudus selalu berhubungan dengan tubuh Kristus yang adalah gereja. Tadi kan Paulus bilang apa? Kita itu satu. Perjamuan kudus itu roti dan anggur itu mempersatukan kita satu dengan yang lain. Karena kita itu satu sebagai tubuh Kristus. Jadi itu perjamuan kudus punya makna kesatuan. Ya, ini penting bagi kita supaya kita paham. Oke. Nah, jadi bukan tempat dan waktunya saja yang berbeda. Walaupun kita perjamuan kudus di rumah-rumah, nggak ada masalah. Oke, nanti kalau ada yang bertanya silahkan supaya kita lebih memperdalam. Nah, ini sebelum menerima perjamuan kudus, maka kita harus mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan, mengoreksi hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, tradisi Calvin, mungkin GPIP sudah beberapa lama tidak mempraktekkan, tapi ada kebiasaan sebetulnya yang dahulu kalau orang mau ikut perjamuan kudus hari Minggu, biasanya itu ada seperti ibadah khusus persiapan untuk jemaat loh. Ditanya, apakah dulu di Maranatha ada ya? Ditanya. Ada, zaman dulu ada. Satu Ya? minggu sebelumnya. Zaman dulu ada Maranatha. Ya. Ada dulu. Iya, 1 minggu sebelumnya dipersiapkan yang bersedia supaya silahkan berdiri. Iya. Zaman dulu Ya. gitu. Nah, sekarang itu kita GPIP lebih diserahkan kepada pribadi-pribadi. Harus mengoreksi diri sendiri. Kalau kita mau menyambut perjamuan kudus, mari kita koreksi mungkin ada dosa yang masih kita lakukan, kita mohon ampun, mengoreksi hubungan kita dengan Tuhan, dan kalau ada hubungan sesama yang tidak benar, mari kita saling memaafkan, gitu. Ya, kita tidak melakukan secara ritualnya lagi, serahkan secara pribadi. Nah, sikap ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, nah, pikiran dan hati tertuju pada Kristus Yesus, itu di Kolose 3 ayat 1-2. Tadi saya sudah jelaskan dengan
hati kita terarah pada Kristus, pengarahan hati itu. Yang kedua, pikiran dan hati kita tertuju pada hidup kita yang dipersembahkan kepada Kristus. Ini maksudnya ketika kita menjalani kehidupan keseharian kita, baiklah kita juga memfokuskan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke, terus, nah kalau di GPIB perjamuan kudus berapa kali? 4 kali. Ada yang bertanya kepada saya, ini anak katekisasi kemarin, bagus juga. Pak Pendeta, mana yang benar? Perjamuan kudus setiap minggu atau perjamuan kudus 4 kali setahun? Apakah Katolik? Katolik kan setiap minggu. Apakah 4 kali setahun? Beberapa gereja karismatik sudah setiap minggu juga. Mana yang benar? Ya. Orang ada yang bertanya mana yang benar. Nah, dari sudut pandang mana yang benar? Memang semuanya benar. Karena sebetulnya kalau saya membaca Calvin, itu sebetulnya setiap minggu perjamuan kudus. Tetapi kemudian hari ada perubahan di Jenewa bahwa ternyata hanya setiap 1 bulan sekali. Tradisi 4 kali setahun itu sebetulnya tradisinya Zwingli. Ya, ada Calvin itu mintanya 1 bulan sekali. Nah, tapi memang ada alasan-alasan terkemudian bahwa kemudian diputuskan hanya 4 kali. Apakah tidak boleh kalau begitu melaksanakan perjamuan di kudus di luar 4 kali? Silakan saja, karena tadi prinsipnya sebanyak mungkin perjamuan kudus kata Calvin itu bagus. Kenapa? Karena itu untuk menguatkan iman dan pengharapan kita pada Kristus. Ya, untuk menguatkan iman dan pengharapan kita pada Kristus. Makanya kalau di GPIB ada persidangan sinode tahunan, ada perjamuan kudus. Nggak masalah. Kita nggak kaku dengan 4 ini. Tapi walaupun kita tidak melaksanakan setiap minggu ya, hanya penyampaian firman saja, adalah wajib untuk ditaruh yang namanya alat perjamuan kudus di depan mimbar dalam gedung gereja, ya kan? Ketika kita tidak melaksanakan perjamuan kudus, kita melihat itu, oh ada cawan, ada juga piring roti. Berarti kita mengingat bahwa Kristus sudah mati. Tadi kan maknanya peringatan syukur bahwa Kristus sudah mati untuk saya. Peringatan akan kehadiran Kristus saat ini dan kini, dan juga pengharapan bahwa akan ada namanya perjamuan kudus di surga nanti bersama-sama dengan Dia. Gitu. Jadi tetap harus ada yang namanya itu untuk mengingatkan, walaupun prakteknya kita hanya melaksanakan 4 kali setahun. Jadi tidak masalah mau setiap minggu, mau 4 kali setahun, atau lebih banyak daripada itu setiap bulan. Saya tidak tahu, nanti mungkin di kemudian hari GPIB akan menambahkan lagi gitu. Ya. Nah, sekarang ini sebagai informasi saja, misalnya gini, kalau gereja GKJW sama beberapa gereja GKI itu bukan GKJW, GKJ yang Jawa Tengah ya, itu melaksanakan perjamuan kudus bukan pada Jumat Agung, tapi pada Paskahnya hari Minggu. Nah, menarik itu. Nah, lalu mana yang benar gitu? Karena Jumat Agung kan kita tuh hanya memperingati kematian, padahal tradisi gereja perdana kan tiap hari pada minggu itu mereka memecahkan roti. Berarti bukan pada Jumat Agungnya ya, pada hari Minggunya Paskah. Karena Paskah itu adalah kebangkitan Kristus, hari Minggu Yesus bangkit. Mungkin saja di kemudian hari kita akan berubah, tapi kita belum merumuskan sampai sekarang. Gereja kan terus-menerus diperbaharui, bisa jadi. Tapi sekarang kenapa Jumat Agung? Karena kita mengikuti tradisi Belanda, gereja Belanda, yang menekankan akan Jumat Agung itu adalah peristiwa kematian Kristus. Jadi kita
mengingat akan kematian Kristusnya. Nah, kapan? Mungkin aja nanti pada hari Paskah yang sudah berubah. Sekarang GKJ dan GKI sebagian. GKI Jateng sih sebagian. Tapi perlu dirumuskan baik-baik karena ini akan mengubah juga banyak hal. Ya. Itu saja. Mari kita berdiskusi jika ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada yang punya pertanyaan seputar perjamuan ini. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Mul. Silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama itu mengenai John Calvin. John Calvin itu kenapa ide-idenya itu kok dipakai, padahal dia kan bukan rasul, bukan ini. Jadi itu kan pemikiran manusia. Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, kalau di Alkitab itu dikatakan bahwa setiap minggu, jadi jemaat di Antioquia itu, Pak ya. Ya. Nah, itu kenapa kok tidak kita ikuti terus? Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa GPIB itu menetapkan yang terakhir itu kalau memang 4 kali setahun, itu bulan Desember yang mendekati dengan suasana Natal. Jadi nantinya akan terjadi apa namanya, suasananya jadi double gitu antara kematian dan kelahirannya. Ya, 3 itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak Mul. Saya jawab langsung ya. Dari yang bawah dulu. Yang bulan Desember itu pada minggu Advent. Minggu Advent itu minggu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi bukan hari Natalnya, Pak Mul. Ya, Pak Mul? Ya. Ya. Jadi kalau hari Natal itu 25 Desember sampai 6 Januari. Itu kalau kita lihat di GPIB itu namanya tahun liturgi. Nah, itu mimbarnya itu palungan. Nah, sebelum tanggal 25 itu namanya Minggu Advent, Minggu Penantian. Kalau tidak salah, kalau tahun sekarang itu dimulai 28 November. Karena 4 minggu, 28 November. Dan kita memakai lilin ya. 1 lilin kita nyalakan. Gini, orang Kristen itu harus meyakini bahwa Yesus akan datang kembali. Entah itu kapan. Hanya Bapa yang tahu. Tapi kita harus yakini Yesus datang kembali. Dan itu kita harus diingatkan melalui yang namanya dalam liturgi gereja, tahun gereja, namanya Minggu Advent. Dan ini sebetulnya sama dengan tadi makna yang ketiga. Perjamuan kudus kan punya makna tanda pengharapan akan datangnya Yesus kembali, Pak. Ya kan, Pak? Tadi kan saya sudah jelaskan. Ya. Jadi ketika kita merayakan perjamuan kudus pada Minggu Advent, berarti kita menitik beratkan akan pengharapan bahwa kita akan mengalami juga perjamuan kudus yang sama nanti pada waktu Yesus datang kembali. Ya. Jadi malah lebih pas ditekankan di situ. Ya, paham ya Pak Mul ya? Jadi Minggu Desember itu bukan pada hari Natalnya, tetapi pada Minggu Adventnya atau minggu-minggu sebelum Natal. Lalu yang kedua, kenapa GPIB itu melaksanakan 4 kali dalam 1 tahun? Karena ini memang Pak Mul tidak lepas dari sejarah gereja GPIB. Nah, ini konsep ya, saya. Oke. Jadi ini tidak lepas dari Pak Mul
4 kali setahun GPIB melaksanakan perjamuan kudus itu tidak lepas dari sejarah. GPIB ini kan tadi saya jelaskan dari tradisi gereja Belanda. Kita ini diinjili, anggap bahasa saya, kita diinjili oleh orang Belanda yang beraliran Calvin, gitu Pak Bul. Ya, ya. Sehingga gereja Protestan ada, gereja Protestan di Indonesia itu ada karena orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia yang beraliran Calvinis. Nah, di Belanda sana dilaksanakan 4 kali setahun. Jadi kita mewariskan. Begitu ya Pak Mul. Ya. Nah, memang dalam tradisi gereja sebetulnya ya itu merupakan awal-awalnya kesepakatan Calvin dengan raja di Eropa pada waktu itu, sehingga diputuskan 4 kali setahun, kemudian dipakai oleh gereja-gereja Calvin, khususnya yang di Belanda, Calvinis. Jadi Calvin itu adalah tokoh reformasi, Pak Mul. Kalau misalnya tidak ada Calvin, maksudnya Luther, Zwingli, Calvin, mungkin Pak Mul dan saya bukan orang Protestan namanya. Kita orang Katolik pasti. Kita memang memegang ajaran para rasul. Memang karena memang maksudnya Alkitab ini pun juga ditulis oleh para rasul. Itu pegangan pertama kita. Tapi kemudian Pak Mul, karena kita adalah orang GPIB ya, yang merupakan hasil penginjilan gereja Protestan di Belanda. Nah, gereja Protestan Belanda itu ada karena reformasi. Salah satu tokohnya namanya Calvin. Karena itu kalau kita bicara gereja kita pasti juga merujuk pada Calvin. Yang kedua, jadi yang pertama tentu ajaran para rasul, yang kedua Calvin. Karena Calvin ini juga merumuskan ajarannya berdasarkan Alkitab. Tapi bukan versinya Katolik. Katolik kan pegang Alkitab juga. Tapi menurut tafsirannya mereka. Kalau kita yang kita pegang ajaran para rasul, tapi juga yang kedua kita melihat menurut sudut pandang atau tafsirannya Calvin. Nah, gitu ya Pak Mul ya, paham ya? Jadi kenapa kalau misalnya Pak Christian bicara tulip, kenapa sih kok Calvin terus? Ya karena kita ini gereja Protestan yang ada karena tokoh-tokoh ini gitu. Kalau enggak kita Katolik Pak Mul. Jadi kalau Kristen, kalau nggak ada Protestan, Pak Mul itu Katolik. 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 Ya, jadi gitu, ngerti ya Pak Mul ya. Jadi itu menjadi referensi kita untuk bagaimana kita membaca kitab suci. Ternyata kita membacanya berbeda dengan orang Katolik gitu. Kita memakai para tokoh reformasi kita, para istilahnya bapak-bapak gereja kita. Para reformator itu bapak-bapak gereja Protestan. Salah satunya adalah Calvin. Gitu Pak Mul, supaya mudah-mudahan bisa paham ya. Nanti jadi itu termasuk persekutuan orang kudus itu ya Pak? Iya. Iya toh? Kenapa Pak? Termasuk istilahnya dalam persekutuan orang kudus. Iya. Kalau kita persekutuan, ya maksudnya gini mungkin. Persekutuan orang kudus ya gereja itu Pak. Ya, gereja itu bisa dipahami sebagai lembaga, tapi gereja itu yang bisa dipahami gereja yang tidak kelihatan. Maksudnya persekutuan pokoknya orang yang telah percaya dan dikuduskan. Itu ya Pak Mul. Iya ya Pak. Karena pikiran saya itu dulu waktu Tuhan Yesus itu kan tidak ada Katolik, tidak ada inilah ya, ajaran Tuhan Yesus itu ya kita jalankan. Ya, saya setuju. Saya setuju Pak Mul. Nanti pokoknya gini, Yesus itu yang pertama-tama harus hadir kan tadi dalam hati kita, itu yang pertama. Semua ajaran gereja itu sebetulnya untuk membimbing kita kepada Kristus gitu. Jadi Calvin pun merumuskan ini tujuannya pada Kristus gitu. Jadi bukan pada Calvinnya Pak Mul, saya setuju.
Calvin itu cuma seperti kayak apa ya, menambahkan referensi kita untuk bisa tahu ajaran yang benar yang Kristus kehendaki itu seperti apa. Karena bisa jadi Pak Mul, orang ngomong saya percaya Kristus, saya pegang Alkitab, tapi dia ternyata punya pemahamannya terhadap Kristus enggak seperti apa yang Tuhan inginkan gitu. Kan banyak. Makanya muncul namanya ajaran-ajaran sesat. Di dalam Alkitab juga banyak cerita tentang ajaran sesat. Maka dikatakan gini, mereka menyembuhkan orang dalam namaku. Pada akhir zaman kan Alkitab katakan begitu. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Nah, supaya kita tidak seperti itu, makanya kita itu harus belajar. Nah, salah satunya belajar dari tokoh-tokoh, dari bapak-bapak gereja, termasuk juga dari para rasul, bapak gereja, termasuk dari tokoh yang bernama Calvin ini. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya.